Ada pertanyaan, kalau misalkan kita bekerja di Jepang, bisa nggak sih sambil kuliah? Yuk, sekarang kita simak jawabannya. Jadi rekan-rekan semua, aku mau kenalin dulu nih alur perekrutan bekerja di Jepang sebagai perawat lansia profesional High Level Caregiver Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, melalui Jellyfish Indonesia, kalian tidak akan dikenakan biaya sama sekali atau gratis. Jadi untuk alur perekrutannya, kalian wawancara dengan Jellyfish Education Indonesia dulu ya, memakai bahasa Indonesia. Kemudian bagi yang lolos tahap 1, kalian akan ikut simulasi pembelajaran bahasa Jepang selama 3 minggu secara online. Jadi rekan-rekan semua tidak dikenakan biaya sama sekali untuk job matching. Dan kalian semua tahapnya adalah menjadi karyawan Jepang asal Indonesia dulu, baru kalian mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 4-6 bulan untuk pembekalan komunikasi selama bekerja di Jepang nanti. Setelah kalian mengikuti simulasi selama 3 minggu, bagi yang lolos, kalian berhak mendapatkan kesempatan wawancara dengan rumah sakit Jepang atau panti lansia Jepang. Bisa secara online maupun offline wawancaranya. Nah, untuk wawancara tahap kedua ini adalah babak penentuan kalian bisa menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Setelah kalian lolos tahap ketiga ini, kalian bisa mendapatkan surat kontrak bekerja di Jepang ya. Jadi nanti kalian langsung tanda tangan menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Dan kalian berhak mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan skill kepelautan lansia di Jellyfish Indonesia selama 4-6 bulan di Gading Serpong, Tangerang. Pelatihannya berapa lama sih? 4-6 bulan, dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan di sini kalian akan berlatih bahasa Jepang, skill kepelautan lansia, dan juga kalian akan menjalin bonding dengan sesama satu tim asal Indonesia. Jadi kalian sudah punya keluarga baru nih nanti. Nah, rekan-rekan semua, tujuan pelatihan ini adalah kalian mendapatkan sertifikat ujian bahasa Jepang JFT Basic A2, itu sebutannya ya, dan juga sertifikat kepelautan lansia yang berbahasa Jepang dan juga berbahasa Indonesia. Setelah itu kita bisa berangkat ke Jepang deh. Jadi ada 6 tahap ya, kurang lebih dari proses wawancara kedua atau wawancara dengan rumah sakit sampai ke berangkat ke Jepang itu butuh waktu kurang lebih 8-1 tahun. Jadi rekan-rekan semua harus make sure bahwa kalian sudah dapat izin dari orang tua dan kalian komunikasikan juga dengan orang tua bahwa berangkat ke Jepang melalui Jellyfish Indonesia tidak ada cara yang instan. Jadi butuh proses. Nah, rekan-rekan semua, untuk bekerja di Jepang, kita kan perlu visa nih atau surat izin untuk datang ke negara tersebut. Dengan visa tersebut ini, kalian bisa melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan visa yang kalian dapatkan. Nah, di mana sih supaya kita bisa mendapatkan visa? Jadi kita bikinnya di Konsulat Jenderal Jepang di negara kita ya. Bisa itu kalau kalian domisilinya di Jawa Barat, Banten, kalian bisa bikin di Jakarta. Nah, atau kalau kalian tinggalnya di Pulau Sumatera, kalian bikin di Medan. Kalau kalian tinggalnya di Sulawesi atau Sulawesi di Makassar, kita bikinnya. Kalian yang tinggal di Kalimantan bisa bikin di Surabaya. Dan kalau kalian yang tinggal di area Lombok, Bali, kalian bikinnya di Konsulat Jenderal Jepang yang ada di Bali. Nah, tanda bukti visa ini adalah untuk kalian yang sudah memiliki JFT Basic A2 dan juga SSW Kaigo. Kalian akan memiliki visa yang namanya visa Tokutegino. Ya, nanti aku akan jelaskan. Sebenarnya ada berapa jenis visa sih untuk kita masuk ke Jepang? Sebenarnya banyak ya, ada visa untuk belajar, ada visa untuk pasangan yang sudah menikah, international wedding ya kita sebutnya, atau juga visa magang seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan semua nanti akan menggunakan yang namanya visa Tokutegino atau visa bekerja untuk pekerja yang memiliki keterampilan khusus. Seperti itu ya. Kalau misalkan visa ini kalian gunakan untuk bekerja sesuai dengan skill khusus kalian, yaitu keperawatan lansia. Dan visa ini resmi disahkan pada tahun 2019. Jadi dari Jellyfish Indonesia sudah berangkat angkatan pertamanya di tahun 2020 di bulan Desember. Nah, rekan-rekan semua, visa ini sebenarnya ada di 14 bidang industri, tapi di Jellyfish Indonesia kami hanya ada untuk keperawatan lansia aja. Seperti itu. Terus gini, kalau misalkan kalian punya visa Tokutegino atau visa TG, kalian nggak bisa gunakan untuk kuliah ya. Jadi kalau kalian memang mau kuliah di Jepang, kalian pakai visa yang sebutannya student visa. Tapi kalau kalian mau misalnya untuk magang itu seperti internship di perusahaan Jepang, itu kalian
visanya beda lagi. Nah, visa Tokutegino ini lebih tinggi kedudukannya daripada visa magang. Kalian harus paham itu dulu. Kenapa? Karena visa Tokutegino ini kalian bisa bekerja di Jepang itu maksimal 5 tahun, bahkan lebih. Karena dengan kalian mengikuti ujian Kokashiken atau Kepelautan Lansia Nasional di tahun keempat, kalian bisa merubah visa Tokutegino ke visa bekerja biasa. Jadi kalian bisa bekerja selama mungkin yang kalian mau. 10 tahun lebih bahkan juga bisa. Dan kalian sebenarnya bisa dapat cuti ketika kalian sudah 6 bulan bekerja di Jepang. Kalau visa magang nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalian harus gunakan beraktivitas sesuai dengan visa yang kalian pegang. Jadi kita nggak bisa yang namanya mendouble kegunaan visa tersebut. Karena kita adalah orang asing di negara Jepang, seperti itu. Sama, orang Jepang yang ke negara kita juga, mereka datang dengan visanya tersendiri. Kalau mereka buat belajar, berarti pakai student visa. Tapi kalau mereka mau kerja, ada lagi jenis visanya. Seperti itu ya, karena berbeda visa, kita nggak bisa merangkap kegiatan kita dua menjadi satu di sana. Seperti itu. Kegunaan visa Tokutegino ini apalagi? Kelebihannya dibandingkan visa-visa lainnya. Nah, rekan-rekan semua, dengan visa Tokutegino ini, kalian akan mendapatkan perlakuan gaji yang sama dengan fresh graduate. Jadi tidak akan lebih rendah dibandingkan pekerja lainnya. Kemudian jenjang karirnya sama ya dengan pegawai asal Jepang. Jadi kalau kalian mau bekerja dengan lebih lama di rumah sakit atau panti lansia, kalian bisa mendapatkan kesempatan menjadi supervisor atau care manager di fasilitas tersebut. Enak banget loh. Kalau kalian sudah merubah visa Tokutegino ke visa bekerja biasa dengan mengikuti dan mendapatkan sertifikat Kepelautan Lansia Nasional di Jepang nanti, kalian bisa bawa keluarga, bisa bawa istri atau suami atau anak kalian untuk tinggal bersama di Jepang. Tentu saja gaji kalian akan lebih meningkat seperti itu. Nah, untuk mendapatkan keterampilan skill di Jepang, kalian kan berarti harus datang langsung ke negaranya nih. Kalian bisa manfaatkan dengan visa Tokutegino ini karena Jepang memiliki yang namanya keterampilan skill teknologi nomor 1 di dunia khusus untuk kepelautan lansia. Dan kalian bisa gunakan kalau misalkan kalian mau kerja di negara lain setelah mendapatkan pengalaman di Jepang, misalkan di Singapura, di Jerman, kalian bisa mendapatkan kesempatan tersebut karena kalian memiliki pengalaman internasional. Nah, kelebihannya lagi dengan visa TG melalui Jellyfish Indonesia tidak perlu bayar administrasi apapun karena job matching-nya gratis dan dijamin biayanya sampai kalian berangkat ke Jepang itu tidak perlu membayar apapun ke Jellyfish Indonesia. Jadi gini, kalian hanya perlu membayar transfer deposit ya, yaitu Rp500.000 pada saat kalian lulus wawancara tahap 1. Deposit ini pun akan kami kembalikan ke kalian ketika kalian lulus wawancara dengan rumah sakit dan kalian menerima penawaran bekerjanya. Kalian tidak akan kami kembalikan depositnya kalau kalian lulus wawancara dengan rumah sakit tapi kalian menolak untuk menjadi karyawan tersebut. Jadi intinya sih deposit ini untuk bukti komitmen aja, karena pada dasarnya dikembalikan, jadi tetap kami anggap program ini gratis. Dan pelatihan bahasa Jepangnya pun gratis, kalian nggak perlu bayar sama sekali karena sudah dibiayai oleh perusahaan rumah sakit atau panti lansia yang merekrut kalian. Nah, aman nggak sih kerja di Jepang? Aman ya, karena Jellyfish Indonesia bekerjasama dengan konsultan hukum Third Place Network Company untuk menjamin keamanan kalian. Kalian pun bisa curhat kepada staf Third Place yang orang Indonesia tapi memiliki native skill bahasa Jepangnya setingkat native speaker, jadi kalian nggak akan ada kendala berbahasa ketika curhat dengan mereka. Apalagi visa Tokutegino ini dijamin keamanannya oleh pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Udah banyak kok yang berangkat ke Jepang ya melalui Jellyfish Indonesia dengan visa Tokutegino ini. Kalian bisa cek di Instagram kami. Ada lebih dari 50 orang yang sudah berangkat ke Tokyo, Jepang, ke Kagoshima, Jepang untuk bekerja. Nah, gimana cara mendapatkan visa Tokutegino? Harus punya sertifikat bahasa Jepang yang aku sudah sebutin tadi. Dan harus punya sertifikat keahlian di bidang kepelautan lansia, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Cara dapetannya ini gampang, kalian bersemangat belajar mengikuti pelatihan di Jellyfish Indonesia. Sudah difasilitasi kok oleh Jellyfish Indonesia. Nah, kemudian untuk ujiannya sendiri nanti di Kelapa Gading.
ya di MOI. Jadi nanti kalian akan dipandu cara pendaftarannya, dan surat kontrak kerja kalian sudah ditandatangani ya, yang membuktikan bahwa kalian resmi menjadi karyawan Jepang asal Indonesia, sudah direkrut, sudah ada perusahaan yang mau menerima kalian nanti di Jepang. Sebenarnya ini aja syarat untuk mendapatkan visa Tokute Gino, dan nanti kalian harus membuat EKTKRN di BP2MI. Nanti aku akan bantu. Jadi BP2MI ini adalah Badan Pekerja Migran Indonesia. Jadi dari pemerintah Indonesia, kalian harus yang namanya membayar BPJS Tenaga Kerja untuk sebelum keberangkatan. Oh ya, ini adalah sertifikat bahwa kalian lulus JFT Basic atau bahasa Jepang seperti ini, ya. Di sini kalian akan dinilai untuk kemampuan memahami vocabulary atau kosakata, kemudian percakapan, pendengarannya, dan membaca. Kemudian ini adalah sertifikat kalian sudah lulus SSW Kaigo atau keterampilan khusus keperawatan lansia. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, dan ini adalah contoh surat kontrak kerja yang kalian nanti akan tanda tangani. Kalian akan dapatkan ini setelah kalian lulus wawancara dengan rumah sakit atau panti lansia Jepang melalui Jellyfish Indonesia. Di sini nanti akan ada nama kalian, nama perusahaan, nama direkturnya, dan di sini kalian isi alamat rumah kalian, nama lengkap, dan tanda tangan di sini. Seperti itu yang perlu dilalui oleh kalian. Jadi kalau menurut ini, bekerja di Jepang melalui Jellyfish Indonesia ini adalah program yang sangat bagus untuk rekan-rekan semua karena aman dan juga terpercaya, dan sudah berangkat banyak sekali yang ke Jepang melalui Jellyfish Indonesia. Jadi jangan ragu untuk kontak tim Jellyfish Indonesia. Nanti bisa dengan mengirim CV lengkapnya ke email kami. Jadi rekan-rekan semua bisa untuk segera mendaftar, karena di bulan Agustus akan ada perekrutan di rumah sakit yang berada di Hakone dan Kanagawa, Tokyo, Jepang. Setiap bulan kami melakukan yang namanya perekrutan. Jadi setiap bulan kalian bisa kirim CV ke kami. Dan video ini sangat berlaku sekali selama tahun 2022. Karena tahun ini kami akan merekrut lebih dari 100 orang perawat lansia profesional dari Indonesia. Dan orang Jepang itu suka loh dengan perawat lansia dari Indonesia. Kenapa? Karena terkenal ramah, kemudian murah senyum, dan juga mengikuti peraturan perusahaan. Jadi rekan-rekan semua, ketika nanti kalian wawancara, jangan lupa senyumnya ceria, dan juga kalian sudah membekali diri kalian dengan yang namanya bayangan bagaimana menyikapi pasien yang menderita demensia, lansia yang menderita demensia, seperti itu. Sampai sini sudah cukup dimengertikah mengenai visa Tokute Gino? Oke, jadi kalau misalkan kalian mau bekerja di Jepang, berarti kalian pakai visa Tokute Gino bisa. Tapi kalau mau kuliah, nggak bisa pakai visa Tokute Gino. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau lanjut studi, kalian bisa bekerja di Jepang dulu sampai kalian kebutuhan untuk tabungannya cukup. Misalkan 5 tahun bekerja di Jepang, lalu kalian berhenti kerja, kalian lalu cari perkuliahan kampus di Jepang atau di kampus di Jepang ya. Kalian melamar, melanjutkan studi dengan visa pelajar, seperti itu. Nah, ketika kalian menjadi mahasiswa di Jepang, kalian bisa yang namanya part-time. Kalau misalkan kerja paruh waktu, bisa kerja paruh waktu kalian lakukan ketika kalian kuliah, itu bisa. Tapi nggak bisa kerja sebagai full employee atau karyawan tetap di suatu perusahaan. Jadi kalau mau jadi karyawan tetap, pakai visa bekerja. Kalau mau belajar, pakai visa pelajar. Sampai sini cukup dimengerti. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan aja ketik di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.